Jumpa lagi di Opini Budiman. Jagat politik mulai ramai, tensi politik sedikit menghangat setelah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono berbicara di forum Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat. Dalam Rapimnas itu, SBY mengatakan akan turun gunung untuk menghadapi pemilu 2024. Politisi senior berusia 73 tahun dan pernah menjadi Presiden Indonesia selama 10 tahun itu mengaku mendapatkan informasi bahwa penyelenggaraan pemilu 2024 itu bisa tidak jujur dan adil. Pemilu 2024 baru akan digelar 14 Februari 2024. Tahapan awal pemilu baru saja dimulai dengan pendaftaran partai politik. Kemudian tentunya akan dilanjutkan dengan pengumuman daftar partai politik peserta pemilu, kemudian akan ada pemutakhiran data pemilih, dan kalau kita berbicara soal pemilu presiden, pendaftarannya masih agak jauh, Oktober 2023. Pernyataan SBY bahwa pemilu 2024 bakal tidak jujur dan tidak adil memang layak dijadikan peringatan bagi kita bersama. Karena dalam sejarah pemilu di Indonesia, isu pemilu curang, isu pemilu tidak jujur, isu pemilu penuh dengan politik uang adalah isu lama. Hampir dalam setiap pemilu selalu dimunculkan isu yang tidak jujur, pemilu yang curang, pemilu dengan money politik, itu selalu terjadi juga pemilu di era pemerintahan Pak SBY sendiri. Pada pemilu 2019, kalau kita coba melihat sejarah pemilu di Indonesia, pertarungannya juga begitu keras. Pada waktu itu yang bertarung adalah Presiden Jokowi dengan Kiai Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden, dan pada sisi yang kompetitornya adalah Pak Prabowo Subianto dengan Sandiaga Uno. Pada saat itu juga terjadi suara-suara pemilu curang, tidak mengakui hasil pemilu, klaim kemenangan di satu tempat dan juga kemenangan di pihak lain, pengerahan massa besar-besaran terjadi, unjuk rasa besar-besaran terjadi di depan gedung KPU, di depan gedung Bawaslu, di depan gedung Mahkamah Konstitusi untuk menolak hasil pemilu 2019. Namun akhirnya kita ketahui bersama, semua perjuangan mendemo, perjuangan menyangkal hasil pemilu kemudian berakhir dengan happy ending bagi elit. Ya, ternyata kemudian pesaing Presiden Jokowi, Pak Prabowo dan Sandiaga Uno, dua-duanya ditarik kemudian menjadi pembantu-pembantu presiden. Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dan Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sehingga pelajaran itu juga mengatakan nggak usah terlalu memuja berlebihan, nggak usah juga kemudian terlalu membenci berlebihan untuk membela sosok-sosok siapapun yang akan diajukan sebagai capres. Ya biasa-biasa saja, kenyataannya kan juga seperti ini. Karena politik Indonesia, kalau saya boleh meminjam istilah dari Ketua KPU Hasyim Asyari, menyimpan kekenyalan demokrasi Indonesia. Demokrasi Indonesia itu kenyal, tidak bisa dibandingkan ini demokrasi barat, tapi Indonesia punya wujud demokrasinya sendiri. Boleh jadi inilah Indonesian Way. Namun demikian kembali kepada peringatan Pak SBY bahwa potensi pemilu tidak jujur dan kemudian tidak adil itu harus dijawab oleh penyelenggara pemilu, dijawab juga oleh Badan Pengawas Pemilu, dijawab juga oleh Dewan Kehormatan Pemilu dan partai-partai politik. Karena memang potensi-potensi kecurangan tetap terbuka. Sejumlah hal yang tetap selalu muncul dari pemilu ke pemilu adalah soal daftar pemilih tetap. Bagaimana hak publik, hak rakyat untuk memilih itu kemudian bisa dijamin dan dipastikan mereka bisa menjamin. Setelah hak itu kemudian diberikan, bagaimana proses penghitungan suara, bagaimana proses penghitungan suara dari TPS sampai kemudian di tingkat pusat di Jakarta dijamin transparan dan tidak ada manipulasi-manipulasi suara itu terjadi. Dan kemudian juga ini harus melibatkan publik, harus melibatkan bawah, semuanya kemudian bekerja. Isu lain adalah penggunaan alat-alat negara,
pemerintah untuk mempengaruhi suara, politik, uang, dan lain sebagainya adalah potensi-potensi kecurangan yang memang harus selalu diantisipasi. Pada bagian pidatonya, SBY mengatakan mendapat info bahwa dalam pemilu 2024 akan diatur hanya ada 2 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka, 2 pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka. Jahat bukan? Kata SBY pada waktu itu. Tidak jelas sebetulnya siapa yang dimaksud mereka oleh Pak SBY. Mereka adalah jamak, artinya semua pihak itu bisa terkena pesan dari Pak SBY. Tetapi berapa calon yang harus bisa diajukan? Memang ada undang-undang pemilu yang mengaturnya. Ada ambang batas pencalonan presiden yang mengatur adalah 20% dan 25% suara nasional. Undang-undang ini memang bermasalah karena berulang kali diuji materi ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap bertentangan dengan konstitusi, tapi Mahkamah Konstitusi menganggap undang-undang ini tetap benar, tetap konstitusional. Itu adalah fakta yang ada. Dengan aturan yang seperti itu, secara teoretik memang hanya PDI Perjuangan yang bisa mengajukan calon presiden dan calon wakil presidennya sendiri karena PDIP yang telah melewati ambang batas pencalonan presiden. Partai-partai politik lain termasuk Partai Demokrat harus bekerja sama dengan partai politik lain. Nah, inilah juga menentukan bagaimana kemampuan pemimpin, kemampuan ketua umum partai politik untuk berunding, untuk mencari mitra-mitra koalisi. Ada soal kesamaan politik, ada kesamaan chemistry, ada kesamaan ideologi, ada kesamaan platform, dan kemampuan untuk bernegosiasi dan kemampuan untuk berkomunikasi. Itu akan menjadi kunci apakah kemudian partai-partai politik ini bisa kemudian bergabung untuk mencalonkan siapa capres yang akan datang. Sejauh yang terpantau dalam pemberitaan, koalisi yang relatif bakal jadi adalah kerjasama politik antara Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi secara teoretik bisa saja kemudian menjadi 4 calon, bisa saja kemudian menjadi 3 calon, bisa saja kemudian menjadi 2 calon. Nah, kalau itu kemudian yang terjadi tentunya banyak faktor yang akan dipertimbangkan oleh pimpinan-pimpinan partai politik, termasuk soal elektoral dan kotel efek yang akan ikut menentukan. Jika kemudian hanya ada 2 calon yang kemudian maju, memang itu akan membatasi pilihan rakyat. Tapi itu tidak bisa dikatakan itu curang, karena itu adalah bagaimana proses komunikasi, bagaimana proses negosiasi politik di antara pimpinan-pimpinan partai politik. Tidak bisa dikatakan itu curang, tidak bisa dikatakan itu tidak jujur dan tidak adil. Lain halnya kalau kemudian ada tangan-tangan kekuasaan yang kemudian mengintervensi dan menjegal capres-capres potensial. Itu bisa saja terjadi. Nah, jika itu yang kemudian terjadi, tentunya ini juga harus kemudian direspon secara konstitusional. Boleh jadi langkah itu bisa terjadi, diambil karena mungkin saja capres-capres potensial itu kemudian tidak bisa mendapatkan kursi karena memang itu sepenuhnya domain kepada partai politik. Jika itu terjadi, tentunya rakyat juga akan menentukan sikapnya. Boleh jadi rakyat kemudian juga tidak akan memilih partai-partai yang kemudian menegasikan suara-suara rakyat dengan tidak mengindahkan siapa sebetulnya capres-capres yang disuarakan oleh publik. Tapi apapun itu adalah domain dari pimpinan-pimpinan partai politik. Sehingga memang melihat politik Indonesia sekarang ini ya tidak perlu baper, tidak terlalu membela sosok secara berlebihan, tidak perlu membela atau membenci sosok berlebihan karena kenyataannya semuanya happy ending. Tidak ada koalisi atau oposisi murni di Indonesia. Contoh yang terakhir adalah pertarungan yang sangat keras di 2019, kemudian semua kontestan, semua kandidat presiden kemudian bergabung di bawah pemerintahan Presiden Jokowi. Itulah kenyataannya politik di Indonesia.